menjadikan sesuatu yang hebat itu merupakan sesuatu kebanggaan bagi individu ataupun kelompok. Nah, saat ini Jambi TV bersama orang-orang hebat yang sangat-sangat hebat. Kenapa saya bilang hebat? Karena ada pencapaian yang luar biasa untuk nasional bahkan dunia juga. Siapakah orang-orang hebat ini? Nah, iya Bapak, beliau adalah Sylvester Matutina, Ketua Solmed, Ketua Umum Solmed yang juga wakil ketua pemenangan secara nasional untuk Prabowo Gibran. Ya. Nah, di sampingnya ada wanita cantik. Beliau adalah Liliana yang juga sebagai Ketua DPD Solmed Provinsi Jambi. Sebagai orang hebat, tentu saya sangat tertarik ini. Sepak terjang beliau-beliau ini seperti apa? Ikutin. Ya, saya ingin dulu ke Pak Sylvester. Pak, ini sebagai ketua umum dari Solmed. Solmed itu apa sih, Pak? Ya, Solmed itu singkatan dari Solidaritas Merah Putih. Dan kita ini organisasi kerelawanan yang bergerak di hampir semua bidang ya. Pendampingan masyarakat, dalam hal ini mendampingin petani, nelayan, UMKM, terus membina juga seni dan budaya, terus kita juga mendampingin apabila ada masyarakat yang mencari keadilan, yang tidak mendapat keadilan, tidak mendapat pelayanan kesehatan yang baik, pendidikan, dan itu adalah Solmed akan terjun langsung ke masyarakat apabila ada hal-hal demikian yang terjadi. Contohnya ada kebakaran, ada musibah banjir, gunung meletus, ataupun membina UMKM, mendampingin petani, nelayan kayak kita apabila mereka kekurangan pupuk subsidi atau bibit ikan, bibit tumbuhan, segala macam itu kita biasanya membantu dan juga mencarikan jalan keluar. Terlebih juga kesoliman dalam bidang hukum ya, ketidakadilan. Kita juga melawan mafia-mafia tambang, mafia tanah, terus mafia ya di peradilan. Itu yang kita lakukan, dan bukan hanya itu, kita juga mengembangkan budaya. Kita juga kerjasama apabila di bidang budaya itu, contohnya kita pernah bersama teman-teman dari beberapa komunitas itu membawa ulos menuju budaya dunia, termasuk juga masalah ada perguruan pencaksilat. Kita juga melestarikan budaya-budaya kayak begitu. Artinya lintas sektoral kita handil, Pak ya? Ya, termasuk di bidang politik. Di bidang politik itu kita Solmed itu menjadi salah satu relawan Presiden Jokowi. Jadi kita bersama-sama dengan yang lainnya memenangkan Pak Jokowi di 2014 dan 2019. Baik. Termasuk kemarin kita juga salah satu yang ikut berjuang memenangkan Pak Prabowo Gibran. Baik. Gitu. Nah, ini Solmed sendiri artinya apa nih, Pak? Kalau tadi program kerjanya ke arah ada ke pendidikan, olahraga, dan hukum dan lain sebagainya. Terus Solmed sendiri ini apa ini, Pak? Solmed itu apa itu, Pak? Solmed itu singkatan dari Solidaritas Merah Putih. Kita berdiri deklarasi tanggal 16 Juni tahun 2008. Jadi sebelum ada maraknya relawan-relawan Jokowi, kami sudah ada. Udah terbentuk juga duluan. Sudah, jadi apabila ada banjir kami turun gitu. Hampir di seluruh Indonesia kami turun lah, ada kebakaran. Jadi terus kita juga membagikan kursi roda untuk orang-orang yang nggak mampu membeli dan orang-orang yang benar-benar yang aksi sosial lah kita. Iya, termasuk kemarin COVID, kita itu termasuk organisasi atau relawan yang mungkin paling banyak membagikan sembako. Terus kita juga mengadakan vaksinasi. Kita membagikan masker, dan juga kita membuat alat cuci tangan. Terus kita juga mengadakan penyemprotan. Kita juga punya ambulan. Disinfektan itu, Pak, maksudnya? Iya, penyemprotan yang di kampung-kampung itu yang terdampak. Termasuk kita juga punya
ambulan gratis untuk mengangkut orang yang terkena COVID, termasuk yang membawa jenazah-jenazah COVID dikuburkan itu. Baik. Nah ini Mbak Liliana. Mbak Liliana ini kenapa nih kok sampai handil ke soulmate, ini apa nih? Jiwa raga terpanggilnya apa ini yang mendorong Mbak berada di soulmate? Karena kita banyak membantu masyarakat di dalam bidang sosial, semuanya. Jiwa saya terpanggil. Kenal soulmate di mana waktu itu Mbak? Sudah aktif. Ini tadi kata Pak Ketum udah ada sejak di zaman pemenangan Pak Jokowi kemarin. Artinya Mbak Liliana udah gabung di zaman itu. Iya, Iya. sudah. Sudah. Nah ini soulmate sendiri Pak. Tadi Bapak ada menyinggung tentang kegiatan sosial. Ini kegiatan-kegiatan sosial ini apakah dari swadaya jajaran orang soulmate atau dari mana ini Pak? Ya, biasanya kita dari swadaya kita. Swadaya kita sendiri, tapi karena kegiatan kita yang swadaya ini masyarakat atau teman-teman dari, ada yang mungkin pengusaha, ada juga yang dari akademisi dan lain-lainnya melihat bagus, mereka juga membantu. Contohnya kita tiba-tiba ditawarin, kami mau bantu kursi roda, kami mau bantu ambulans gitu. Jadi memang kita nggak pernah bikin proposal ya untuk minta-minta segala macam, tapi karena mereka melihat soulmate itu contohnya membagikan kursi roda kita udah hampir kalau nggak salah itu hampir 300-an lebih lah seluruh Indonesia. Jadi itu mereka dari zaman Pak Jokowi kemarin? Iya, dari zaman Pak Jokowi. Luar biasa soulmate udah. Ya, termasuk kayak waktu COVID kita juga, saya pikir yang membagikan sembako organisasi yang paling banyak mungkin kami ya. Termasuk kami itu soulmate yang pertama kali membagikan masker, bahkan sebelum COVID masuk di Indonesia. Jadi itu soulmate Taiwan itu waktu COVID itu di Wuhan, kita punya soulmate di Taiwan. Di Taiwan itu kita ada punya cabang di 2 provinsi, yaitu di Taipei dan Taichung. Berarti bukan soulmate ini ada aktif di Indonesia aja Pak ya? Iya, hampir ada di 30 perwakilan di luar negeri. Nah, jadi yang kayak di Taipei itu, kita yang pertama kali membagikan masker di Taiwan. Karena memang waktu itu sebelum kira-kira 2 minggu sebelum COVID masuk di Indonesia yang orang Depok itu. Jadi kita udah membagikan masker di Taiwan dulu. Baik. Setelah COVID masuk di Indonesia 2 minggu kemudian, kira-kira seminggu kemudian kita membagikan masker di 17 provinsi. Jadi mungkin yang membagikan masker pertama di Indonesia juga kita soulmate. Lantas visi misi dari soulmate ini apa sebenarnya Pak? Soulmate mempunyai visi yaitu memupuk persaudaraan antara anak-anak bangsa. Jadi kita yang Islam, kita yang Kristen, kita yang Konghucu, kita yang Buddha bersatu dalam soulmate. Kita yang etnis Jawa, Tionghoa, dari suku Melayu, Suku, agama, ras, dan semua adat jadi apapun satu. Pak ya, jadi satu. Jadi memang kita tidak mengenal, jadi soulmate itu anti dengan SARA. Oke. Kami paling anti, kalau orang SARA itu kita benar-benar akan kita lawan gitu loh. Jadi kita juga sampai kita juga kepada kaum radikal itu yang selama ini terus Mengucilkan. menekan bangsa kita ya, mereka merasa mereka yang punya republik ini, orang lain itu dicap bukan orang Indonesia. Nah, kita pasti melawan yang orang-orang kayak radikal kayak begitu. Jadi pertama kita misinya memupuk persaudaraan antar anak-anak bangsa, atau kita punya yel-yel itu namanya bersaudara. Yang kedua, melakukan kerja nyata dan kepedulian terhadap rakyat. Yang ketiga adalah merawat Pancasila, dan yang keempat adalah menjaga NKRI. Jadi inilah fokus utama soulmate. Jadi hanya mungkin kadang-kadang kita dikenal juga sebagai relawan Pak Jokowi, relawan Mas Gibran, dan relawan Pak Prabowo. Tapi sebenarnya politik itu kan itu menjadi bagian dari politik.
salah satu bagian dari banyak bidang yang soulmate tangani. Gitu. Ini soulmate ini duluan dibentuk sebelum ada pencalonan Jokowi, Iya. atau Jokowi mencalonkan diri baru soulmate ada? Mana yang duluan lahir nih Pak? Soulmate duluan lahir. Soulmate duluan lahir. Soulmate lahir kami deklarasi 16 Agustus 2008. Baik. Sedangkan Pak Jokowi pencalonan itu soulmate waktu itu beliau masih gubernur. Kita itu kalau nggak salah 13 Maret 2013. Dan dari situ baru bermunculan relawan Jokowi ya. Termasuk yang di DKI. Jadi kita memang sebelumnya memang organisasi ataupun relawan untuk kemanusiaan, ekonomi, Lantas agama, kenapa budaya. hijrah ke Pak Jokowi. Pak Jokowi? Bahkan nggak sekedar hijrah nih, udah sangat klop banget nih sama Melekat, ya. Pak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo nih. Iya, Awalnya kan hanya sebagai kelompok penggiat sosial, iya, iya. yang artinya sangat aktif di bidang sosial seperti Bapak omongin tadi. Iya. Nah, ucapan Bapak itu kan udah terrealisasi nih, ada fakta dan datanya. Berlarut-larut kok semakin terjun ke dunia politik nih. Iya. Bahkan sangat klop dengan Pak Jokowi. Itu ada apa itu, Mbak? Iya, karena waktu Kenapa memilih itu arah ke sana kita beranggapan bahwa Pak Jokowi itu adalah ikon perubahan untuk Indonesia menjadi maju dan lebih baik. Jadi sesuai dengan kita punya visi. Jadi visi soulmate itu yang saya belum ungkapkan tadi, itu baru misinya, bahwa soulmate adalah bagian dari elemen masyarakat untuk menjadikan Indonesia yang lebih baik, maju dan bermartabat. Jadi satu visi. Dan akhirnya kami meminta kesediaan Pak Jokowi untuk menjadi pembina utama soulmate, dan beliau bersedia. Gitu. Enggak, ini apa namanya, kan banyak nih Pak ya, Ya. tolak ukur Bapak tadi sangat baik sekali sih, bahwa program Pak Jokowi itu sinkron dengan kemauan soulmate Iya. gitu. Nah, Jokowi sendiri waktu ditawarin gimana sih Pak? Pak mau nggak sama soulmate gitu? Apa mau gimana awal mulanya melobi Pak Jokowi ini Pak? Jadi sebenarnya waktu itu Atau Pak Jokowi yang merapat ke soulmate? enggak, kita melihat Pak Jokowi ini orang baik dan benar yang akan bisa membawa Indonesia yang maju. Kita akhirnya merapat ke Pak Jokowi. Setelah itu beliau kenal kita, bahkan saat ini kita menjadi salah satu yang termasuk andalannya Bapak Jokowi ya, termasuk Pak Prabowo dan Mas Gibran. Pak, ini udah makin asik nih Pak. Ini tentu masyarakat juga ingin tahu gimana sih Pak Jokowi dengan soulmate itu. Kita saksikan nanti sesaat lagi.